Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian masih diberikan kesehatan ya dan semangat untuk belajar menulis artikel ilmiah. Nah, video sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan struktur artikel ilmiah yang sudah dibahas di video sebelumnya itu tentang judul dan afiliasi. Nah, berikutnya teman-teman, setelah judul dan afiliasi itu kita perlu menuliskan yang namanya abstrak. Nah, abstrak ini adalah ringkasan dari artikel kita ya. Lalu apa bedanya ringkasan dan simpulan gitu? Kalau di bagian terakhir itu kan ada simpulan ya, sebelum daftar pustaka. Nah, kalau ringkasan itu berarti menggambarkan semua proses yang dari awal ya sampai akhir atau sampai pada temuan dari riset kita. Nah, sementara kalau simpulan itu kan berarti kan hal apa yang bisa kita dapatkan ya setelah kita menjalani atau melakukan sebuah riset ya dalam penelitian. Nah, teman-teman, dalam menulis abstrak ini memang agak tricky dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena untuk menulis ringkasan, yang namanya ringkasan itu kan berarti ringkas tapi mencakup beberapa aspek dalam penelitian kita. Nah, untuk ciri-cirinya dari pembuatan abstrak itu yang pertama ditulis dengan singkat ya. Artinya ada ketentuan minimal dan maksimal kosakata yang digunakan. Jadi biasanya dalam penulisan abstrak itu terdiri atas 150 sampai 250 kata. Ya. Jadi kita perlu menghitung apakah abstrak kita itu sudah memenuhi kriteria ini atau belum. Dengan bagaimana? Nanti teman-teman bisa mengecek ketika menulis di Microsoft Word ya, nanti di blog ya bagian abstraknya. Terus kita lihat di bagian pojok kiri bawah. Nah, di situ akan bisa kita lihat berapa jumlah kata yang sudah kita gunakan ya. Nah, terus yang kedua, ringkasan itu atau abstrak itu memang harus ringkas ya, tapi tetap informatif. Jadi informatif mencakup apa? Yang pertama itu tujuan. Jadi kita perlu menulis bagian pertama itu kadang bisa langsung tujuan atau sedikit latar belakang masalah. Diikuti dengan tujuan, terus kemudian metode apa yang kita gunakan, hasil utamanya apa, dan simpulan dari penelitian kita. Nah, sehingga kenapa menulis abstrak ini tadi saya bilang agak tricky karena ya kita harus memuat beberapa aspek dalam abstrak ya. Ya, ada tujuan penelitian, metode, hasil, dan simpulan yang kita harus meringkas dalam minimal 150 kata dan maksimal 250 kata. Nah, oke. Berikutnya ditulis secara mandiri ya. Mandiri ini artinya kalau kita misalnya mencari artikel ilmiah di sumber atau database misalnya Google Scholar gitu ya. Biasanya kita itu akan cenderung membaca yang kedua itu adalah abstraknya. Setelah judul kita baca, oh ternyata relevan. Yang kedua itu kita baca abstraknya. Sehingga dalam menulis abstrak ini harus mandiri ya. Karena untuk memberikan gambaran dari keseluruhan rangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terus berikutnya ditulis tanpa menggunakan sitasi ya. Jadi abstrak ini ya harus menggunakan bahasa kita sendiri tanpa ada sitasi dari manapun. Meskipun kenyataannya di struktur artikel yang lain itu tetap harus menggunakan sitasi, tapi kalau di abstrak tidak boleh. Terus yang berikutnya itu tidak boleh menggunakan tabel atau grafik. Jadi tulisannya itu hanya berupa teks biasa ya. Tidak ada embel-embel tabel, tidak ada gambar, tidak ada bagan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah menggunakan bahasa akademik. Ya, jelas bahwa dalam penulisan artikel ilmiah itu kita senantiasa dituntut untuk menggunakan bahasa yang akademik. Padat, jelas, tanpa retorika atau opini pribadi. Ya, seperti kita sedang meringkas
atau merangkum informasi tertentu. Pasti kan poin-poin pentingnya kan kita tetap tulis tapi dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian di hampir semua jurnal yang terpublikasi itu dalam penulisan abstrak ada 4 bagian yang muncul. Yang pertama ada introduction ya. Jadi dalam abstrak itu tetap harus ada latar belakang dan tujuan penelitian ya. Tapi latar belakang ini kita ambil intinya saja. Jadi misalnya latar belakangnya apa, lalu langsung disambung dengan tujuan penelitian. Tapi kadang-kala ada juga abstrak yang langsung ditulis tujuan penelitian. Jadi misalnya tujuan penelitian ini adalah bla 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 gitu. Nanti saya contohkan ya. Yang kedua harus memuat metodologi penelitian atau metode penelitian ya. Jadi ini biasanya memuat desain yang digunakan apa, subjeknya siapa, instrumennya pakai apa, lalu analisisnya bagaimana. Jadi harus memuat metodologi. Lalu yang ketiga ada result atau hasil utama. Ya, ini temuan penting apa yang diperoleh dari riset kita. Nah, ini berupa data kuantitatif, boleh atau kualitatif, boleh atau mungkin juga terkait dengan tema-tema dalam temuan utama. Lalu yang terakhir ada discussion atau conclusion atau mungkin kita sebut sebagai implikasi. Jadi makna temuan dan simpulan singkat. Nah, ini harus kita muat dalam sebuah ringkasan abstrak yang maksimal hanya 250 kata ya. Nah, untuk contohnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa mencoba menyimak dan membaca atau sambil mungkin bisa dijeda saja videonya. Untuk bagian yang berwarna merah, ini bagian latar belakang dan tujuan riset. Yang warna hijau metode penelitian, yang warna biru itu adalah hasil yang diperoleh. Lalu yang kuning itu adalah diskusi atau simpulan. Nah, ini kalau kita hitung, ini kurang dari 250 kata dan minimal 150 kata. Maka bentuknya itu ya singkat ya, singkat jelas padat memuat dari proses penelitian kita. Nah, kadang-kala langsung abstrak itu ada yang menulis seperti ini, ya langsung dimulai dari penelitian ini bertujuan untuk bla 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 gitu. Jadi latar belakangnya itu tidak ditulis. Ya, itu tidak masalah, teman-teman ya. Nah, terus untuk contoh kedua, nah ini juga sama, memuat keempat komponen dalam abstrak yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi ada latar belakang, tujuan riset, metode penelitian, hasil penelitian yang ditemukan, dan diskusi dan simpulan. Nah, abstrak ini memang gambaran umum dari penelitian yang kita lakukan. Sehingga kalau kita mencari riset dari orang lain, setelah kita membaca judul itu biasanya kita baca abstraknya ya, supaya mengetahui secara cepat kira-kira proses penelitiannya seperti apa, nah relevan yang kita cari atau tidak gitu. Nah, kalau kita misalnya tidak ada abstrak kan nanti kita harus membaca semuanya ya, nanti membuang-buang waktu ya. Kalau misalnya yang kita baca itu ternyata tidak relevan dengan apa yang kita cari. Nah, itu ya teman-teman. Jadi setelah abstrak, di bawahnya itu biasanya, bukan biasanya lagi ya, tapi ada bagian yang namanya kata kunci. Nah, kata kunci ini ya sebutannya saja kata kunci ya, berarti kata kunci dari riset yang kita lakukan. Nah, kata kunci ini menjadi satu kunci ya, satu kunci ketika nanti artikel kita itu sudah publish, dan ketika orang lain mencari artikel kita itu biasanya kan mencari menggunakan kata kunci ya. Jadi misalnya kalau kita sendiri mencari referensi di Google Cendekia gitu ya, yang kita tulis di kolom pencarian itu adalah kata kunci ya, bukan judul kan ya, tapi hanya berupa kata kunci. Nah, sama, jadi dalam menulis artikel untuk tujuan publikasi itu ya kita harus menggunakan kata kunci supaya
mempermudah orang lain itu dalam mencari artikel kita. Nah, prinsip untuk menentukan kata kunci itu seperti apa? Yang pertama, relevan dengan topik ya atau inti penelitian. Nanti coba kita bahas dengan contoh ya. Jadi kata kunci yang kita sematkan itu adalah kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, jangan berbeda gitu ya. Lalu yang kedua, spesifik ya, bukan terlalu umum. Seperti halnya dalam judul, penentuan kata kunci ini harus spesifik. Oke. Yang berikutnya, konsisten dengan istilah dalam artikel, ini jelas. Jumlah sesuai ketentuan jurnal. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman dalam menentukan atau membuat kata kunci itu biasanya hanya terdiri atas 3 sampai maksimal 5 kata kunci dalam satu artikel ilmiah ya. Itu yang paling umum dijumpai. Sehingga teman-teman kalau misal membuat kata kunci jangan banyak-banyak ya, cukup 3 sampai 5 saja. Lalu tanpa singkatan ya, kecuali sudah baku ya, seperti misalnya AI gitu ya, atau mungkin ada PHBS dan lain sebagainya. Ini kan sudah umum ya kita dengar. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk membuat kata kunci dalam artikel ilmiah? Nah, ada beberapa strategi praktis ya yang bisa kita gunakan untuk membuat kata kunci dalam penelitian. Ya, yang pertama kita bisa ngambil dari judul ya dan abstrak. Jadi kita perlu, kalau dari judul kita itu ya pasti bisa digunakan sebagai kata kunci ya. Lalu yang kedua, gunakan konsep variabel penelitian. Boleh variabel bebas atau terikat. Lalu pertimbangkan konteks penelitian ya, misalnya lokasi, desa, perkotaan, atau yang lain. Nah, untuk contoh praktisnya ya, misal ya, judul penelitiannya itu adalah pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di desa X. Lalu di abstrak itu menggunakan kuasi eksperimen yang teman-teman bisa baca di sini. Nah, untuk menentukan kata kuncinya gimana ya? Yang baik itu berarti kita menyematkan pendidikan kesehatan. Apakah di judul ada? Ada ya, pendidikan kesehatan. Lalu yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah di judul ada? Ada. Atau mungkin kalau ini kepanjangan ya teman-teman, namanya saja kata kunci ya, berarti nggak boleh berupa klausa. Ya sebaiknya mungkin kata atau frasa ya. Kita bisa menyingkat menjadi PHBS. Apakah ada di judul? Ada. Lalu yang berikutnya komunitas. Apakah di judul ada? Ada. Karena di judul berbasis komunitas. Nah, kalau misalnya 3 kata kunci itu sudah mewakili judul, lalu dirasa kurang, kita boleh mengambil metode penelitian yang digunakan. Misalnya di sini menggunakan kuasi eksperimen. Ya, kita boleh sematkan di situ. Nah, terus itu adalah judul kata kunci yang bisa kita sematkan dalam artikel kita ya. Lalu untuk kata kunci yang kurang tepat itu seperti apa teman-teman? Misalnya judulnya sama ya, lalu kita menyematkan kata kuncinya itu terlalu umum, pendidikan gitu saja. Apakah boleh? Tidak boleh, karena terlalu umum, pendidikan itu banyak ya. Lalu hidup gitu. Ya, hidup itu tidak spesifik ya, tidak mencerminkan riset ya. Lalu menggunakan eksperimen ya, eksperimen ini sebenarnya ya mungkin kurang spesifik ya, karena jenis dari eksperimen itu banyak ya. Nah, teman-teman, itu yang harus dilakukan ketika membuat abstrak ya atau ringkasan dari penelitian. Nah, nanti setelah penulisan ini selesai, abstrak itu baru ditulis. Atau mungkin teman-teman bisa mencicil dari sekarang, karena dalam abstrak itu kan harus ada hasil ya dan temuan. Sehingga kalau kita tulis sekarang itu kan artinya tidak bisa ya, sehingga ini bisa kita tulis atau bisa kita selesaikan setelah penelitiannya selesai. Gitu ya teman-teman. Untuk video tentang struktur yang berikutnya, yaitu tentang
penulisan abstrak dan penentuan kata kunci. Untuk selanjutnya nanti akan saya buatkan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan semoga bisa dipahami. Kalau yang belum paham silahkan bertanya di kolom komentar. Gitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.